Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diizinkan Allah untuk kembali bisa menikmati hidup dan menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang hak, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Alhamdulillah, saya juga bersyukur, berterima kasih. Jadi kemarin ketika di kontak-kontak lewat WA untuk berkenan memberikan kajian spesial 1 Juni 2022 akan hari libur, spontan aja jawab insyaallah bisa. Walaupun hari ini agenda saya cukup padat sebenarnya gitu. Nanti jam 8 saya harus memberikan khutbatul wada, karena santri-santri kelas 9 dan kelas 12 harus kita lepas juga hari ini. Jadi pesantren yang kita bangun bareng-bareng dengan jamaah ini, alhamdulillah sekarang sudah, kalau SMA-nya sudah meluluskan yang ke-6 ya. Jadi kalau santrinya semua insya Allah sudah hampir sekitar 1000-an lah ya. Jadi kalau 1000 orang ini semua berdoa juga untuk kita semua, untuk jamaah, ya insya Allah adalah investasi yang besar lah untuk kita semua. Walaupun mungkin jamaah sudah lupa ya. Jamaah sudah lupa kalau dulu pernah menitipkan wakaf, sedekah, infak di pondok gitu kan. Tetapi itu kan tidak pernah hilang di catatan Allah di Lauhil Mahfuz sana gitu kan. Jadi bahwa dulu orang PPLG, orang Radhatul Jannah, orang PPLG Indah, orang Legi dan seterusnya, mereka bersama-sama untuk membangun sebuah tempat peradaban ya. Saya pikir itu ada catatan yang masih utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama itu masih utuh. Walaupun di tempat saya sudah hilang tulisan-tulisan itu, tapi di sisi Allah sudah utuh dan masih utuh. Insya Allah itulah nanti akan menjadi investasi kita yang mungkin kita sudah lupa, tapi itu sebuah investasi yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan apa yang pernah kita lakukan dan akan terus kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga nanti jam 9:30 saya juga ketemuan guru-guru saya SMP dulu. Sekitar 30 orang guru-guru saya dulu ingin silaturahim di pesantren kita ini juga. Saya katakan saya dengan senang hati saya sambutlah insyaallah. Jadi karena itu mohon maaf kalau pagi ini mungkin kita tidak seperti dulu lagi gitu. Mestinya kalau dulu habis ngaji ngobrol lama gitu, ngajinya 1 jam, ngobrolnya 3 jam. Nah gitu. Mungkin untuk spesial pagi ini ngajinya setengah jam. Setelah ngaji sarapan dulu ya insyaallah. Sarapan dulu, setelah sarapan langsung bablas gitu. Sama juga kru TV juga harus bersiap-siap. 7:30 sudah harus standby di sana gitu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Ibarat kalau disebut pengasuh, mungkin pengasuh yang hilang. Jadi karena sudah Covid 2 tahun, sebelum Covid juga sudah lama tidak di sini juga. Jadi kalau mungkin dihitung-hitung barangkali saya sudah lupa juga. Sudah berapa lama saya tidak datang di RJ ini. Apakah kira-kira sudah 5 tahunan lah kira-kira begitu ya.
Oh, lebih sedikit lah, 5 tahun lebih sedikit gitu ya. Tetapi saya masih mengingat sekali wajah-wajah jamaah semua ini. Baik yang asli Wisma Permai, yang dari Legi, yang dari PP Legi Indah, saya masih mengingat semua gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang saya lupakan. Ya, jadi saya tidak pernah melupakan jamaah gitu ya. Tapi insya Allah saya ingat semua gitu. Hanya yang berubah adalah ya kelihatannya tambah-tambah tua semua gitu ya. Jamaahnya tambah-tambah tua gitu. Tidak sadar juga ternyata saya juga sudah tua gitu. Kalau dulu di sini mungkin umur 30-40 tahun saya. Nah, sekarang sudah 54 tahun gitu. Nah, pertanyaannya ketika usia kita sudah sekian banyak gitu. Nah, sebagaimana pagi ini kita harus ngomong, kira-kira kita ini sudah termasuk orang yang alim belum, gitu ya. Ya. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang alim belum? Gitu. Karena apapun, ya kita mau tidak mau kan kita sudah ada rambu-rambunya, begitu. Rambu-rambunya dari Rasulullah SAW. Kata beliau, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Gitu. Jangan yang sudah 70 tahun siapa? Ngacung. Yang sudah 70 tahun ada enggak? Oh, Masya Allah. Ya, semoga berkah usianya gitu ya. Gitu. 60 sampai 70 gitu. Artinya kalau usia kita sudah di kisaran itu, ya berarti kita mesti harus siap-siap gitu. Kemana gitu? Ya tidak ada tujuan lagi kecuali ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tidak mau kita mesti harus kembali kepada Allah. Ya. Saya harus kembali, jenengan semua juga harus kembali. Masalahnya adalah kalau sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira kita sudah layakkah nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau urusan ngaji, kita tiap hari ngaji. RJ tidak pernah sepi ngaji gitu. Di PP Legi, di segala tempat tidak pernah sepi ngaji. Yang mungkin perlu menjadi pertanyaan adalah, apakah yang kita kaji selama ini sudah menjadikan kita semua sebagai orang yang alim? Gitu. Ini yang menarik itu gitu. Ya. Kalau kemudian antara kita ngaji dan tidak ngaji sama kan berarti tidak ada apa-apanya kan gitu. Nah itulah maka akan saya nukilkan beberapa isi daripada buku ini ya. Ini sebenarnya sudah saya tulis nih, buku nasihat ini. Nasihat bagi pencari ilmu. Ya kita semua, bukan hanya untuk anak-anak mondok, anak-anak sekolah, tapi kita semua yang mencari ilmu itu memang penting untuk tahu nasihat-nasihat yang baik itu gitu kan. Nah, saya nukilkan, jadi biar tidak kemana-mana gitu. Saya nukilkan dari beberapa isi buku ini untuk nasihat saya dan panjenengan semua, karena kita sudah usia semua ini gitu. Ya, mudah-mudahan ya sepulang kita dari ngaji ini kita menjadi orang yang lebih alim gitu ya. Menjadi orang yang lebih alim gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, di dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, ya tepatnya di riwayat nomor 295, Abi Darda mengatakan begini, la takunu aliman hatta takunu mualliman. Kita semua ini belum cukup bisa menjadi orang yang alim kalau kita belum menjadi orang yang senang belajar. Artinya alim itu harus didahului juga dengan ilmu. Banyak kewajiban kita gini. Jadi kita pagi datang ngaji, Sabtu ngaji, Ahad ngaji, Selasa ngaji di sini, ngaji di mana-mana. Ya sebenarnya memang adalah sesuatu keharusan. Kalau kita ingin jadi orang alim, maka kita harus punya ilmu dulu gitu. Itu modal dasarnya begitu. Ya. Seperti yang juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi. Kamu jangan mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semua pendengaran penglihatan, akal, ya, pikiran kita, hati kita, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak merasa berdosa, ketika kita tidak datang di majelis taklim, sebenarnya ini adalah musibah.
Jadi ketika kita tidak merasa berdosa untuk datang di majelis tafaqquh fiddin, sesungguhnya ini adalah sebuah kecelakaan diri gitu. Seharusnya memang kita merasa berdosa. Ya, apalagi kita sering mendengar dulu di waktu masa kecil kita bahwa belajar atau menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim, laki maupun perempuan. Yang namanya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika tidak kita laksanakan, berarti kita terjerumus di dalam dosa. Kita melanggar aturan itu. Nah, sayang sampai hari ini tidak banyak orang yang berpandangan kalau tidak datang ngaji tidak dosa. Gitu. Makanya akhirnya ya sak kober-kober gitu. Nek kober budal ya budal ngaji, nek kober juga budal ngaji gitu. Nek awake gak kesel ya budal ngaji, tapi nek awake kesel-kesel titik ngoten ya ora budal ngaji gitu. Berarti ora tenanan, gitu. Orang bilang ora tenanan gitu. Nah, padahal tidak mungkin juga ilmu ini bisa kita dapatkan dengan tidak tenanan gitu. Ya, dengan model sak kober itu tidak akan bisa ilmu itu kita dapat dengan sebaik-baiknya gitu. Padahal ilmu ini adalah syarat. Ya, syarat pertama kita untuk menjadi orang yang alim gitu. Nah, tetapi Abu Darda masih melanjutkan lagi, wala takunu bil ilmi aliman. Dan seseorang belum cukup juga dengan ilmunya bisa menjadi orang yang alim. Gitu. Kita ngaji tiap hari, ngaji kapan, di mana saja itu pun masih belum cukup bisa menjadikan kita ini sebagai orang yang alim, kata beliau gitu. Hatta takuna bi amilan, sehingga kita benar-benar mau mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Gitu. Nah ini coba kalau kita perhatikan, kita ngaji mulai dulu aja jenengan ngaji sama saya ya kira-kira 5-6 tahun yang lalu itu sudah bertahun-tahun loh ngaji gitu. Itu kalau dihitung ilmu begitu udah kalau kuliah itu sudah tidak tahu lagi berapa SKS itu sudah banyak banget gitu. Pengetahuan kita tentang Islam ini sudah sangat banyak, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari Sunnah gitu. Pertanyaannya adalah sudah berapa persen yang kita amalkan. Karena inilah yang nanti akan menentukan kita bisa disebut alim atau belum alim gitu. Ya, karena alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau hanya orang itu pinter, orang itu banyak ilmu tetapi belum diamalkan, belum cukup kata Abu Darda dikatakan sebagai orang yang alim gitu. Jadi alim itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, ini yang pertama. Ya, harus kita ingat betul gitu ya. Karena saya yakin kita ini adalah orang yang cinta ilmu ya, dan insyaallah itu adalah sesuatu yang sudah sangat tepat sekali. Kalau kita ingin merindukan kebaikan seperti Rasulullah SAW sampaikan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa saja yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya faham di dalam perkara-perkara adin, perkara-perkara agama gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat juga di dalam Sunan Ad-Darimi gitu. Ya, Sunan Ad-Darimi. Ini memang menarik ya, panjenengan kalau ada kitabnya silakan nanti dibuka pada bagian awal muqaddimah. Ya, di muqaddimahnya Sunan Ad-Darimi. Banyak hikmah di situ, ya. Nah, setelah saya mencoba membaca kembali kitab itu, langsung saya tulis. Saya kumpulkan jadi 2 buku. Ya. Jadi buku nasihat bagi pencari ilmu 1 dan buku nasihat bagi pencari ilmu yang kedua. 2 jilid. Jadi gitu. Karena menarik sekali gitu. Saya pun juga akhirnya ya dipukul-pukul juga dengan membaca itu. Masya Allah. Tidak ada apa-apanya juga kita ini. Kita ini belum apa-apa juga ternyata begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, diingatkan kita juga di dalam kitab Sunan Ad-Darimi itu dari Abdullah ibni Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, jadilah kalian sebagai orang yang aliman, orang yang alim. Ya, itu pilihannya memang begitu. Kita harus jadi orang yang alim. Au muta'alliman. Ya, alim itu tadi orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Harus. Ini pilihan pertama.
Jadilah kita orang yang alim, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita belum menjadi orang yang alim, maka au muta'alliman. Jadilah orang yang mau belajar ilmu. Ya. Jangan kita belum jadi orang alim, tapi kita juga tidak mau belajar ilmu gitu. Nanti kita jadi repot. Kita nanti tergolong orang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Menjadi orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lah angel kan kita. Bahasanya pun angel itu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri gitu. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak sadarkan diri kalau dirinya tidak tahu. Ini masyarakat sini kalau ada orang yang kelompok ini, harus susah banget orang begini gitu. Kalau ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, enak banget itu. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu, dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Ya, contohnya mungkin kayak kita begini gitu. Ya, kita mau datang dalam satu majelis untuk belajar. Ini yang terbaik memang, apalagi belajar Al-Qur'an. Sudah, ini adalah pilihan yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Ini sudah menjadi umat pilihan yang terbaik, ini sudah begitu. Jadi memang kalau tidak menjadi orang yang alim, jadilah kita orang yang mencari ilmu. Jadi tidak ada alasan. Kalau kita sudah mengerti, ya berarti kita harus mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu. Tapi kalau kita belum mengerti, ya bertanyalah kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mengerti. In kuntum la ta'lamun. Ya, jika memang kalian adalah orang-orang yang tidak mengerti. Jangan tidak mengerti dan tidak mau tanya, susah juga nanti gitu. Karena amalan-amalan kita harus ilmiah, harus didasarkan dengan ilmu. Jadi kalau kita melakukan satu amalan tidak kita dasarkan dengan ilmu, nanti cuma-cuma enggak, sia-sia. Ya. Man 'amila amalan laisa lahu 'alaihi amrun fa huwa raddun, bisa ditolak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi makanya harus kita dasari dengan ilmu gitu. Nah, ilmu itu dengan ngaji begini nih. Ngaji itu kalau dalam Sahih Muslim dijelaskan, jadi ilmu itu tidak akan bisa didapat birahatul jism, dengan jasad yang santai-santai, tidak bisa. Makanya tidak ada rumus dalam Islam itu. Kalau kita belajar dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya ada beberapa kitab yang menarik sebenarnya oleh Imam An-Nawawi, kitab Adabul Alim wal Muta'allim, atau kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Haji Hasyim Asy'ari, sama juga kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, atau kitab yang mungkin sangat familiar kitab Ta'alim Muta'allim oleh Az-Zarnusi itu ya. Tidak ada di dalam konsep belajar yang santai itu, tidak ada. Kalau konsep pendidikan modern kan begitu, belajar itu santai, belajar itu tidak perlu dan sebagainya, tidak ada. Justru kalau di dalam Islam, sebagaimana para salafus salih, orang belajar itu serius. Tidak ada belajar santai itu, serius. Ya, serius. Nah, itu baru dia dapat ilmu. Ya, serius itu ya mungkin kalau bahasa kiai saya dulu Pak Haji Subroto, kalau nasihati sama santrinya itu begini. Sing diarani tenanan kuwi gitu. Sing diarani tenanan kuwi gak kober dikober-koberno. Ya itu gitu. Gak kober dikober-koberno. Gak sempat disempat-sempatno. Ngantuk nah, diturokno pisan. Nek ngantuk diturokno kabeh, sak masjid ngantuk turu kabeh, malah enak kan. Nganti pulau ucul liwat kita gak kabeh gitu. Lu kok murus mulang ngaji gak enak, padha turu kabeh polane gitu. Nah, jadi butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh kita serius, maka baru jaminan Allah kita dapat. Dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini jaminan Allah. Jadi orang yang serius akan dapat itu. Jadi kalau tidak serius tidak dapat. Nah, bentuk serius itu diantara seperti ini. Ngaji ya ngadep begini ini. Karena ada juga jamaah atau majelis taklim
Yang ngaji, sing mulang ngaji yang gini, sing diulang kuwi njaba ngadep rono. Ada sing ngadep rono. Sing kono ngadep rono. Iya, jadi iki ngaji tenan apa enggak to gitu kan. Iki ngaji gurune gak didep iki, tapi ngedep dhewe ngedep apa ndak jelas gitu kan. Banyak begitu itu. Dan masih ada dan susah untuk diingatkan gitu. Tapi kalau di sini saya mulai awal sudah sangat tahu lah gitu. Ya kalau di PPLG ini yang saya tahu lah mulai dari sini kampung sampai PPLG Indah sana kalau ngaji ya modelnya kayak begini nih. Ya memang begini nih gitu. Ya jadi jangan sampai ada murid kok menjauh dari guru. Gak tenanan gitu. Kita tidak akan dapat ilmu kalau kita jauh itu. Ya, apalagi sudah jauh ngomong dhewe karo kancane yang ngomong dhewe itu. Ya, dimulai awal sampai akhir ngomong gak ngrungokno blas gitu. Nah, ini tidak dapat keberkahan ilmu juga gitu kan. Jadi maka butuh kesungguhan tadi itu. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud, jadilah kalian orang yang alim. Atau jadilah kalian orang yang muta'allim gitu. Atau minimal kata beliau, jadilah kamu mustami'an. Ini nomor 3 ini sudah gitu. Mustami'an. Orang yang mendengarkan. Kira-kira jenengan termasuk muta'aliman atau mustami'an ini gitu. Mustami'an ya, mustami itu. Karena mustami itu bondo kuping tok gitu kan. Nanti bondo ngrungokno tok gitu, itu mustami gitu. Kalau yang muta'aliman itu paling enggak ya datang itu bawa apa-apa begitu. Nah, begitu itu baru ini. Jadi ya nyatet ya anu gitu kan. Jadi gayanya kita ini kayak orang yang luar biasa gitu kan. Padahal saiki disampaikan kok serius lali padahal gitu kan. Saiki ngaji kok serius lali kok dadang kok sore gitu. Saiki ngaji lawan wis lali gitu. Apa ya mau lali ya gitu. Sampai biar mau apa ya materi lali ya ngomong. Nomor papat mau apa ya begitu. Nomor papat turu. Nah begitu ya. Jadi itu karena lupa gitu. Nah kita ini kadang-kadang masih kelasnya menjadi mustami gitu kan. Di dalam majelis ilmu kita ini mustami gitu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, lumayan ini gitu. Ini peringkat ketiga. Ya. Yang pertama tentu alim, jadilah orang yang alim gitu. Ya. Yang kedua, atau muta'alliman. Atau yang ketiga, jadilah mustami'an. Pesan beliau, wala takun arabi. Dan kamu jangan menjadi golongan yang keempat. Wis gak alim, gak muta'allim, ya gak gelem juga menjadi mustami gitu. Terus gimana yang keempat ini? Kira-kira kalau dulu zaman Rasulullah ada orang yang datang dalam satu majelis karena sudah ketinggalan dalam majelis itu, dia malu, maka dia bukan datang langsung mencari tempat, bukan, tapi dia langsung balik gitu. Dia tidak mau mendengarkan karena malu gitu. Akhirnya dia pulanglah dari majelis itu. Ditanya temennya, "Loh kemana?" "Wis keri," gitu. Tapi ada juga orang yang gitu datang terlambat, tahu ada tempat yang kosong, dia datang di tempat yang kosong itu. Ada yang di belakang, karena malu dia ngambil di belakang. Ada juga begitu zaman Rasulullah itu. Tapi yang satu lagi tadi itu, dia langsung pulang karena sudah merasa ketinggalan dan kelihatannya sudah penuh gitu, sudah penuh sesak itu jamaahnya ketinggalan. Kata Rasulullah pada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang datang kemudian dia masuk dalam satu majelis tadi itu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan Allah malu kepada orang yang kedua. Orang yang datang dalam satu majelis tapi dia malu untuk masuk dan mendekat ke majelis itu. Jadi Allah malu. Karena Allah malu jangan bayangkan gimana ini. Kalau Allah malu sama kita gimana kira-kira itu? Allah tidak kasih apa-apa gitu kan. Artinya orang yang kedua pun juga ini rugi sebenarnya begitu. Ya, rugi. Makanya walaupun kita jadi mustami, jangan jadi orang yang kedua tadi itu. Walaupun mustami, usahakan kita berada di tempat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta dan senang kepada kita. Tetapi yang ketiga tadi, Allah berpaling dari orang itu. Allah berpaling dari orang yang ketiga tadi itu. Karena dia berpaling dari majelis ilmu tadi itu. Nah, oleh karena itu masalah muslimin rahimakumullah terkait dengan majelis ini, ya marilah kita berusaha, ya jangan sampai ya kita menjadi orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita kelasnya mustami, jadilah mustami yang baik. Nah, begitu. Mustami yang baik itu mustami yang tidak ngomong sendiri gitu.
Ya, mustami ngomong sendiri gitu, ngobrol ngalor ngidul sama temennya. Ini mustami yang juga tidak mendapatkan keberkahan ilmu nanti begitu. Padahal ilmu itu yang kita butuhkan adalah keberkahannya begitu. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian ada nasihat khusus juga. Ya, mudah-mudahan ini nanti tidak terlalu lama begitu ya. Kasihan ibu-ibu yang tidak ada sandarannya duduknya ya. Nah, dalam Sunan Ad-Darimi dinukil juga perkataan Hasan ya ketika menjelaskan siapa ke orang yang alim itu. Ya, orang alim itu bisa disebut juga orang yang faqih. Orang yang faqih itu adalah orang yang ngerti, orang yang paham. Ciri-cirinya seperti apa begitu. Ini parameter ini untuk kita semua gitu. Kira-kira kita sudah termasuk belum gitu. Ya. Nah, parameter ini kita lihat dari pernyataan Hasan ini begitu. Ya, Al Hasan mengatakan begini. Innamal faqihu az-zahidu fid dunya. Seseorang itu baru dikatakan faqih, orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang alim. Yang pertama apabila dia menjadi orang az-zahidu fid dunya. Orang yang punya sikap zuhud terhadap dunia. Ya, ingat ya, kalau ngomong zuhud bukan berarti kita menjauhi dunia, tidak. Ini kesalahan ya kalau kita mendefinisikan zuhud itu menjauhi dunia, enggak gitu. Karena sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang kaya gitu. Abu Bakar kaya, Utsman kaya sekali gitu, Abdurrahman kaya, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya gitu. Makanya dulu zaman Rasulullah wakaf itu menjadi gaya hidup. Wakaf itu menjadi gaya hidup kalau zaman Rasulullah dulu. Karena setiap kali Rasulullah menyampaikan apa begitu, siapa yang mau bebaskan ini? Saya Rasulullah gitu. Siapa yang mau nyumbang ini? Kita butuh kendaraan untuk berperang. Dulu begitu. Udah mereka berlomba. Saya Rasulullah 100 ekor onta begitu. Kenapa? Mereka kaya gitu. Jadi zuhud itu bukan berarti harus miskin, enggak. Zuhud itu adalah orang yang mengerti. Orang yang mampu menyikapi dengan benar terhadap perkara-perkara dunia ini gitu. Sehingga orang yang kaya pun bisa zuhud. Ya. Jadi kalau zuhud dimaknai meninggalkan dunia, aduh payah. Wong Allah perintahkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kita disuruh nyambut gawe kok, kerja. Kita disuruh kerja terus gitu. Tetapi orang yang zuhud itu mengerti ya bahwa dunia ini tidak boleh memperbudak dirinya. Karena dia ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai perkara-perkara duniamu, perkara-perkara anakmu mengalahkan kamu di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sebab kalau kamu lakukan kamu rugi kamu nanti gitu. Silakan bekerja ya sekuat-kuatnya, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ya ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi sehingga kita bukan termasuk orang yang mencari, menghitung, bukan itu. Kita mencari, menghitung juga kita ini. Nah ini, kita berikan juga itu. Ya, bukan kita mencari kemudian kita hitung-hitung karena kita mengira bahwa annahu akhfadahu. Bahwa harta itu akan melanggengkan kita, padahal tidak. Ya, harta yang bisa melanggengkan kita itu adalah harta yang nanti kita kirimkan kepada Allah. Wa ma tuqaddimu min khairin li anfusikum tajidu indallah. Justru yang benar adalah bagaimana harta itu kita cari, kemudian kita kirim dulu. Jangan banyak-banyak, sebab kalau sekarang kita mau bawa nanti sampai mati, rugi kita. Sekarang aja jenengan begitu sampai umur 60 tahun makannya sudah berkurang, ya. Waktu muda dulu kita umur 30 tahun makan munjung embunnya kuat itu. Ya. Habis sate berapa masih kuat, sate. Habis sate dicampur gulai, dicampur lagi setelah itu cuci mulutnya pakai duren gitu kan. Masih kuat itu. Sekarang bala. Duren mah gambunan-gambunan tok itu.
Loh, apa gak dimakan itu? Gak wani. Gak wani. Arti tuku durian tapi diambu-ambuan tak gitu. Masalahnya ngono tuku karet durian wae ya, jadi gitu. Udah enggak bisa lagi begitu. Ngelihat sate itu, masya Allah. Fitnah dari begitu. Kalau dulu enggak ada fitnah dulu itu. Oh berapa? 10 tusuk habislah itu. Sekarang ngelihat 1 tusuk aja. Kalau kau terpaksa harus makan, doanya berubah begitu. Bukan Allahumma barik lana gitu. Ya Allah, jadikan sate ini menjadi obat bagi saya, ya Allah. Begitu doanya begitu. Doanya berubah begitu. Bukan Allahumma barik lana gitu. Ya doanya berubah, ya Allah, jadikan sate ini menjadi obat bagi saya, ya Allah. Baru bismillah, cek begitu kan. Karena sudah ini situasi, karena kondisi tubuh juga sudah berubah begitu. Lawan dulu saya ngelihat jamaah itu seger-seger semua loh dulu itu. Sekarang sudah mulai agak layu-layu loh gitu. Pak Ginting aja dulu seger beringas nih lah dulu. Sekarang Pak Ginting sudah, ya Allah. Tapi tak lihat itu posisi. Loh Pak Ginting, ya Allah gitu. Tadi saya ketemu Pak Joko tadi di sana gitu. Pak Fatur sehat, alhamdulillah. Ya Allah Pak Joko ya begitu. Ya semakin muda juga gitu. Ya. Ini. Jadi zaman sekalian semakin berkurang begitu. Kalau dulu kita makan 1-2 piring, oke. Sekarang sudah berkurang. Kalau dulu makan nasi tidak ada masalah. Sekarang, Pak, diusahakan jangan banyak yang mengandung karbo ya. Gitu ya, pertanyaan gitu kan. Nah terus makan apa ini gitu? Ya pokoknya jangan yang mengandung karbo Pak begitu. Nah terus apa sarannya? Ya aja kalau bisa nasi jagung gitu. Makan nasi jagung gitu. Padahal dulu zaman Belanda yang dimakan oleh masyarakat nasi jagung karena nyari beras susah gitu kan. Artinya jagung itu identik dengan kemiskinan kalau dulu itu kan. Loh sekarang mau beli apa bisa, mau beli berapapun bisa, tapi tidak boleh juga begitu. Ya kan? Masalah makan dibatasi ini gitu. Jenengan kalau sudah usia-usia udur begini mau pakai pakaian yang bagus apapun, tetap dengan kelihatan tua. Tidak akan berubah. Oh, karena sudah tua, kemudian pakaiannya baru, baju yang mahal, tiba-tiba kemudian berubah jadi muda begitu. Enggak juga begitu. Enggak juga. Artinya kalau sudah begitu, ya kita harus berpikir produktif. Terus gimana kalau gitu? Coba di rumah aja, kalau jangan mau tidur gimana? Kalau dulu tidur itu harus sofa, harus bikin apa tidur harus begini lah begitu. Sekarang, aduh sudah. Hanya menit dulu gitu kan. Pulang kampung sana gitu. Pulang ke Ngurah. Pulang ke Wates Kediri sana gitu. Pesen itu. Aku tolong gawe bayang teko pring ya, gitu ya gitu. Tidur enggak mau pakai kasur. Sekarang tidur alasnya pakai bambu saja begitu. Kenapa? Ini sakit semua kalau pakai kasur gitu. Dadi rewel kabeh bilang gitu. Ramel kabeh awak gitu kan. Lah terus kalau gitu gimana begitu? Nunggu apa? Padahal nanti kalau kita mati, ayo coba itu. Kalau jenengan mati yang jenengan bawa kira-kira berapa? Ini orang alim itu harus sampai segitu ya mikirnya gitu kan. Coba kalau kita mati itu kira-kira yang kita bawa apa? Rumah dibawa enggak? Sopar minggu rumah gitu. Mobil dibawa enggak? Enggak. Yang kita bawa apa dan berapa kira-kira begitu? Kalau bapak mati paling ya hanya 3 lembar kain kafan itu saja. Yang 1 meternya berapa itu? Kain kafan itu? Berapa? 20.000. Kain kafan 20.000. 1 lembar berapa meter? 3 meter. 60.000. 3 lembar berapa? 180.000. Orang bodoh amat itu kan. Nyambut gawe sampai gak karu-karuan mati. Enggak mek 180.000 tak gitu kan. Coba, ini kan orang bodoh kalau kemudian tidak berpikir yang panjang untuk akhirat gitu kan. Lah nek ade mati sangu mek 180.000 tok gitu kan. Nyapa dhewe sora-sora kuwi. Cukup nyambut gawe rong dino ae kuwi gitu kan. Gawe sangu mati gitu. Nah terus sisanya bagaimana begitu? Nah itulah penting. Kata Allah wa ma tuqaddimu min khairin li anfusikum tajidu indallah. Jadi kita harus pakai teori ini, penitipan itu, pengiriman barang itu. Jadi jangan enggak usah repot-repot, titipkan aja sama JNE, gitu kan titip aja itu. Pak tolong ini Pak mau kirim barang ke Papua sana. Sudah, jangan jenengan berangkat ke Papua dengan bawa barang yang banyak. Itu orang enggak pinter kan?
Itu bukan orang pinter. Orang pinter tidak perlu harus bawa barang banyak-banyak. Tidak cukup bawa orangnya saja begitu. Barangnya taruh JNE, Pak tolong ini dikirim ke alamat sini. Begitu aja. Nyampe enggak? Nyampe. Kalau alamatnya bener nyampe. Sama juga kita. Kalau semua yang kita miliki, aset yang kita punya, kita kirimkan dengan alamat yang bener, nyampe enggak nanti di sana gitu? Nyampe begitu. Jadi oleh karena itu kita enggak mesti harus repot-repot begitu. Ya, justru yang harus kita perbanyak adalah bagaimana dengan apa yang kita miliki ini kita nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cirinya orang yang alim itu, orang yang pintar itu. Az-zahidu fid dunya. Jadi mereka paham, mereka mengerti bagaimana menyikapi dunia ini. Bahwa ternyata dunia yang ada ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat gitu kan. Untuk kepentingan akhirat, untuk investasi akhirat. Lewat apa? Sedekah jariyah. Lewat apa? Ilmu yuntafa'u bi. Ya, bagaimana? Ya, dengan ini untuk membiayai orang belajar gitu. Siapa itu orang-orang yang memang calon-calon ilmuwan, calon-calon ulama yang mereka tidak punya modal-modal mereka. Silakan kamu kuliah sampai S3. Silakan kalian belajar ilmu sekuat kalian. Saya siapkan anggaran untuk kamu begitu. Harus ada juga itu orang yang berpikir begini gitu. Kalau kita bukan orang yang pinter, dengan kita membiayai orang supaya pinter ngerti agama, menjadi pejuang agama Allah, maka kita termasuk orang yang, nah itulah ini pentingnya begitu. Orang alim itu harus cerdas memang gitu. Al-Kais gitu. Makanya pondok kita namakan LGC gitu. LGC itu dulu saya juga ini merenung, oh jenenge pondok gitu ya. Bikin singkatan tapi punya makna begitu. Saya baca-baca kitab dulu. Baca-baca kitab. Oh, ini sing merek titik iki singkatannya LGC gitu. Kalau bahasa lesan kita ngomongnya LGC. Tapi kalau dicari dalam kamus Arab gitu nah Al-Kais gitu. Al-Kais itu bahasa Arab gitu. Itu artinya cerdas. Al-Kais itu orang cerdas. Kata Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan cerdas itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk akhiratnya. Itu orang cerdas gitu. Maka berarti orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir, ya orientasi berpikirnya adalah ukhrawi gitu. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairum wa abqa, kan gitu. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih kekal daripada dunia. Ternyata apa yang kita punya di dunia ini tidak akan kekal. Yang kekal adalah yang kita sampaikan, yang kita kirim lebih duluan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kekal dan bisa kita nikmati nanti di akhirat begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kata Al-Hasan yang kedua adalah ar-raghibu fil akhirah. Ciri orang yang faqih, ciri orang yang alim itu adalah kalau dia cinta dengan akhirat begitu. Cinta dengan akhirat itu buktinya atau dibuktikan dengan bagaimana seseorang senantiasa berpikir untuk kepentingan akhiratnya gitu. Ya insya Allah kayak panjenengan semua ini secara zahir, ya insya Allah sudah termasuk juga orang yang ar-raghibu fil akhirah gitu. Ya pagi-pagi datang ke masjid untuk sholat subuh. Ini karena kita cinta akhirat gitu. Ya kalau kita tidak cinta akhirat ngapain tidur aja di rumah gitu kan ya. Tidur di rumah nanti jam 6 bangun lah begitu. Apalagi liburan begini. Ya nanti jam 7 lah bangun begitu. Tidak perlu ngereken subuh gitu. Karena kita bukan orang-orang yang cinta akhirat. Gitu. Karena kita orang yang cinta akhirat, maka kita berpikir, oh jam subuh itu. Tidak mau kita bangun subuh. Jam 3 sudah bangun begitu. Ya apalagi panjenengan semua ini insya Allah orang-orang yang sangat mungkin ya menjadi orang yang ini gitu. Ya. Qalilam minal laili ma yahjaun. Kan gitu. Ciri orang yang baik kan gitu juga. Qalilam minal laili ma yahjaun. Sedikit mereka tidur di waktu malam. Bapak, ibu-ibu yang sudah udur-udurnya kalau tidur kan susah. Susah itu. Paling-paling nanti jam 12 baru bisa tidur. Tidur sebentar jam 1 sudah terbangun gitu kan. Sudah bangun lagi gitu. Masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Orang yang cerdas akan segera mengingat dawuhnya Allah niku. Oh ya, ada firman Allah, qalilam minal laili ma yahjaun wa fil ashari hum yastaghfirun. Ya. Sisa-sisanya
dimanfaatkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya orang alim itu. Ya. Dia akan manfaatkan waktu-waktu yang ada dalam rangka untuk kepentingan akhirat. Baik amaliyah maupun ini, amalan hatinya juga, amalan lisannya. Tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Hasan, al-basiru bi amri dini. Orang yang mempunyai pengetahuan terhadap agamanya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin jadi orang yang alim, ya mau tidak mau kita semua harus belajar. Apalagi perkara-perkara agama. Jangan sampai nanti kita mati ternyata perkara-perkara agama masih belum bisa kita kuasai. Kita belum bisa cara toharo yang benar bagaimana, belum bisa. Ya, ini pekerjaan yang mungkin sebenarnya juga tidak terlalu berat, tapi tidak semua orang juga mau perhatian terhadap masalah ini gitu. Ya, urusan toharo itu harus benar itu. Ini perkara mendasar kita dalam beribadah gitu. Sholat aja kalau toharonya tidak benar tidak bisa diterima sholatnya gitu. Makanya salatu balu sholat bi ghairi tahur. Sholat seorang tidak akan diterima Allah kalau tidak bersuci. Nah, bagaimana bersuci itu yang benar gitu? Masih banyak Bapak Ibu jamaah sekalian ketika orang ditanya, Bapak Ibu bisa tidak menjelaskan bagaimana cara mandi besar itu? Nah gitu. Oh, itu banyak yang tidak tahu juga. Hanya mereka bisa menjelaskan mandi besar itu adalah mandi keramas gitu. Mandi gerujukan itu mandi besar gitu. Jadi kalau mandi kecil itu ya wes pokoknya syukur mandi aja, tapi kalau mandi besar pakai gerujukan, pakai keramas, itu mandi besar gitu. Padahal apakah begitu mandi besar itu? Mandi besar atau mandi janabah gitu. Apakah begitu caranya gitu? Belum paham juga. Sampai wis putune papat belum tahu caranya mandi jenabat begitu. Ya kan? Nah, terus gimana ibadahnya begitu kan? Ya mudah-mudahan aja diampuni Allah kan begitu ya. Tapi kita harus tahu bagaimana mendasar ini. Gimana kemudian kita harus tayamum gitu. Karena dulu zaman Rasulullah ada juga orang bingung masalah tayamum itu. Junub ya kemudian tidak ada air. Lah repot ini gitu. Ini dia junub tapi waktu kasusnya tidak ada air gitu. Terus gimana terjadi? Ada di antara mereka yang sudah tidak mandi, tidak wudu karena tidak ada air. Yang kedua ada yang gulung-gulung. Gulung-gulung, ya karena memang padang pasir kan, ya. Gulung-gulung itu. Itu gantinya mandi gitu. Nah, kemudian mereka datang kepada Rasulullah. Rasulullah disampaikanlah berita-berita tentang itu. Nah, kemudian Rasul jelaskan, apakah tidak cukup bagimu kamu melakukan ini? Nah, diajarilah kemudian cara tayamum. Ini masalah toharo, Bapak sama kalian itu kan. Kita harus kuasai ilmu-ilmu yang mendasar ini karena ini ilmu yang kita butuhkan untuk yaumiyah seharian kita begitu. Karena tiap hari kita begitu, butuh mandi, kita harus wudu, kita harus ya bersuci. Ini harus kita lakukan istinja. Bagaimana cara istinja begitu? Aturannya istinja seperti apa? Ini orang yang alim tidak boleh dan tidak mau meremehkan perkara-perkara yang mungkin orang anggap kecil. Mulai biar belajar ngono. Enggak, ini perkara mendasar itu. Coba kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang dikubur, disiksa oleh Allah bukan karena perkara yang besar kata Rasulullah. Ya, Rasulullah ketika berjalan di makam di Baqi, ya, di Madinah, beliau berhenti. Di saat beliau berhenti itu karena beliau sedang melihat ada dua orang di dalam kubur yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah jelaskan, ketahuilah innahu la yu'adzibani bi kabairin. Dua orang di dalam kubur itu sedang diadab oleh Allah bukan karena dosa-dosa besar. Wa amma ahaduma, salah satu di antara keduanya diazab oleh Allah karena wa huwa yamshi bin namimah. Kebiasaan dia kalau kemana-mana berjalan mesti suka hoax, suka namimah, suka adu domba dan seterusnya gitu. Suka fitnah gitu. Yang satu lagi disiksa oleh Allah karena wa huwa la yastaghfiru fil baul. Jadi mereka tidak bertabir ketika buang air kecil gitu. Jadi ternyata perkara air kecil saja, perkara kencing saja seseorang bisa disiksa di dalam kubur. Kan eman-eman gitu. Karena ketidaktahuan kita akhirnya kita bisa mendapatkan siksa di dalam kubur. Ya. Bagaimana cara istinja itu? Cara bersuci itu orang tidak paham, mungkin tangan kanannya dipakai untuk pegang-pegang itu.
Ya, padahal aturannya bagaimana? Yang pegang adalah tangan kiri, tangan kanan bagian ngambil air untuk menuangkan dalam, ya. Nah, ini harus kita pahami. Orang yang alim, mereka harus al-basir bi amri dini. Ya. Mereka paham, mereka punya ilmu terhadap permasalahan-permasalahan agamanya. Kemudian yang keempat, ini juga penting. Kata beliau, al-mudawimu ala ibadati rabbi. Cirinya orang yang alim itu, orang yang faqih itu adalah mereka yang aktif, istiqrar, istiqomah di dalam beribadah. Jadi kalau ada orang punya ilmu, kemudian mereka ibadahnya gedu itu, nah itulah cirinya orang yang alim itu. Kalau orang punya ilmu, dengar adzan tidak berangkat ke masjid, bukan orang alim itu. Kalau orang punya ilmu, disuruh untuk berbuat baik, mereka tidak melakukan kebaikan, maka belum dikatakan sebagai orang yang alim. Pinter iya, tapi alim belum. Gitu. Ya, beda antara pinter dengan alim, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi kata Mujahid, ya, dia mengatakan innamal faqih may yakhafullah. Sesungguhnya orang yang faqih, orang yang alim, orang yang ngerti agama itu adalah orang yang punya yakhafullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ngomong orang pintar banyak gitu. Tapi apakah mereka dengan ilmunya menjadi takut kepada Allah? Enggak. Buktinya ya pemerintah aja kita bingung gitu kan. Ternyata banyak uang yang dibobol gitu, oleh banyak orang juga gitu. Siapa mereka pembobol uang itu? Apakah mereka orang yang bodoh? Enggak, orang yang pintar-pintar juga. Orang yang punya ilmu. Tetapi ilmu-ilmu yang mereka punya tidak mampu mendorong dia untuk punya takut kepada Allah. Nah, jadi itulah ilmu yang tidak manfaat gitu. Ya, orangnya pintar tapi tidak bisa merubah perilaku diri. Orangnya pintar tapi kepintarannya belum mampu merubah sikap pribadi menjadi hamba Allah yang sholih gitu. Nah, ini pekerjaan kita semua. Jadi makanya anak-anak kita harus kita siapkan betul bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sholih. Ini yang pertama itu dulu, menjadi anak yang sholih. Karena anak yang sholih nanti jadi apapun akan baik. Gitu. Kalau pinter dulu, kalau tidak sholih nanti akan berbahaya. Gitu. Jadi makanya tolong anak-anak kita, ya kita semua, ayo ini semangat mencari ilmunya terus ditambah, kemudian semangat mengamalkan ilmunya juga harus ditingkatkan. Jadi sehingga betul-betul kita nanti akan sampailah kepada derajat orang yang alim. Gitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, saya kira itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam ya kesempatan silaturahim pagi hari ini. Ya mudah-mudahan ya tausiah singkat ini akan bisa mengingatkan kita semua, ya termasuk saya pribadi gitu ya. Karena dengan saya menyampaikan begini, maka saya jadi ingat juga gitu. Jadi makanya yaitu manfaat untuk saya dan insya Allah juga manfaat untuk para jamaah. Ya, mudah-mudahan ya semua yang hadir ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang alim, ya. Orang-orang yang faqih, orang-orang yang mau mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah diterimanya dengan baik. Dan kita mohonkan kepada Allah ya, semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang manfaat, ya menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan kita semua orang-orang yang sholih, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semoga urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah, ya rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala kesulitan kita semoga ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit ya diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak masalah semoga diuraikan masalahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keluarga kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, anak cucu kita semua semoga nanti dikumpulkan Allah di dalam surga. Sebagaimana janji Allah dalam surat At-Tur ayat 21. Ya, dikumpulkan kita bersama anak cucu kita di dalam surga. Mudah-mudahan ya kesabaran kita di dalam menjalani hidup ini akan menghantarkan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Ya, kita semua menjadi orang yang husnul khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana afriq alaina sabra wa ta'afana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.